Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Pasal berikutnya dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Di antara perkara yang harus dijauhi oleh seorang thalibul ilmi adalah fanatik kepada madhab dan pendapat tertentu, bersikap asabiyah, ta'assub, fanatik kepada madhab atau ta'assub kepada pendapat tertentu bukan jalan ahlul ilm. Yang wajib bagi ahlul ilmi al-ittiba'u bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan bila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju kepada apa yang telah Allah turunkan dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangimu dengan penghalangan yang keras dari jalan Allah taala. Maka mukmin tidak demikian. Kebalikannya, orang-orang yang beriman itu mereka hanya mengikuti apa yang datang dari Nabi atau sesuatu yang tidak menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Alkitab, Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sehingga berkata Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, fayajibu li talibil ilmi ay yahdara anil asabiyati wa tafarruq ba'dhum ala ba'din wa ta'alluq nafsahu
bil mahabbati awil wala'i bi firqatihim faqat aw firqatin muayyanatin aw hisbiyatin muayyanatin. Penuntut ilmu itu wajib mereka menghindari sikap berkelompok atau bergolong-golongan yang mereka mengikat loyalitas atau dasar cinta itu atas ikatan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Ini nggak boleh. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh mengikat dirinya dengan satu kelompok saja. Penuntut ilmu merdeka. Mereka mengambil ilmu dari siapa saja yang terpercaya. Mereka tidak peduli dari mana asalnya, selama terpercaya segi keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan darinya. Karena sikap berkelompok-kelompok, ta'assub kepada golongan-golongan, ini menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jalan yang ditempuh oleh salafun as-salih di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin, talabul ilm, mereka disebut dengan muslim seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Hajj, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah telah menamakan kalian dengan nama orang-orang muslim sejak dulu. Allah menyebut muslim. Tapi kita sayangkan sebagian kaum muslimin, penuntut ilmu bahkan tidak jarang di antara mereka terkena syubhat atau terkena pengaruh asabiyah, fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu. Lebih parah daripada itu, dia taklid, bersikap membeo kepada mazhab tertentu atau golongan tertentu. Dan ia tidak peduli walaupun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Dan itu kenyataan yang terjadi di antara kaum muslimin pada hari ini. Padahal ikhwati rahimani wallah, seluruh para imam madhab justru melarang kaum muslimin taklid kepada mereka. Tidak ada satu ulama pun yang memerintahkan agar mengikuti mereka dengan tanpa mengetahui alasan mereka berkata atau berpendapat. Seluruh a'immatul huda bersepakat, man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihah, barang siapa yang telah nyata bagi dirinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yahillu lahu ay ya'khudha qawla akhar aw ara' ar-rijal, enggak pantas bagi mereka mengambil pendapat atau perkataan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang kita tahu beliau adalah salah satu imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan, atau beliau bernama Nu'man, An-Nu'man Ibnu Thabit rahimahullah ta'ala. Para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya telah meriwayatkan riwayat yang banyak dari beliau tentang ucapan yang indah. Patut kita ingat ucapan beliau. Di antaranya beliau berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila telah sahih sebuah hadis, maka dialah yang menjadi madhabku. Makna ini bukan maknanya semua ucapannya Abu Hanifah hadis yang sahih, bukan. Tapi makna ungkapan beliau yang mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, maksudnya bila dijumpai perkataanku lalu ada sebuah riwayat yang sahih, perkataanku berbeda dengan riwayat itu, riwayat yang sahih itulah yang menjadi pendapatku. Beliau kembali kepada al-haq. Beliau juga mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang ay ya'khudha biqaulina, mengambil begitu saja pendapat-pendapat kami, ma lam ya'lam, yang dia tidak tahu, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambil pendapat itu. Maksudnya haram hukumnya bagi seseorang berfatwa dengan fatwaku, berpendapat dengan pendapatku, tapi dia tidak tahu mengapa aku berpendapat seperti itu, apa dalilnya.
Ayatnya mana? Hadisnya mana? Pendahulunya siapa? Sahabat mana yang mengatakannya? Tidak halal yang seperti itu. Karena sebagian kaum pada hari ini hanya mengatakan aku bermazhab Syafi'i, maka tidak mau mengambil kecuali dari Imam Syafi'i. Padahal kadang-kadang yang dia katakan sama sekali nggak ada dari mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah tadi siang tentang masalah membaca surat Yasin bagi orang yang meninggal dunia. Imam Syafi'i sama sekali tidak berpendapat sampainya pahala yang dikirimkan dari bacaan surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia, karena beliau berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Beliau berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi manusia itu balasan dari Allah kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan Nabi menegaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas." Bila anak Adam meninggal dunia, urusannya dengan dunia telah terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bi, wa waladin yad'ullaha lahu. Tidak ada disebutkan di situ tentang pahala mengirim bacaan Quran. Mengirim pahala bacaan Quran maksud saya. Tapi orang-orang Syafi'iyah di negeri kita berkata itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia berdusta atas nama siapa? Syafi'i. Tidak pula Abu Hanifah, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lainnya Imam Abu Hanifah mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Haram hukumnya barang siapa yang tidak mengetahui tentang dasar hukum aku berbicara kemudian dia berfatwa dengan perkataanku. Ahlu sunnah, talibul ilm harusnya begini menempatkan dirinya. Ketika dia berpendapat, minimal dia memiliki salaf. Apa maksudnya salaf? Apa maksudnya salaf, Ivan? Pendahulu. Siapa yang pernah berkata seperti itu? Siapa yang pernah mengatakan seperti ini dan itu? Sepertinya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Orang-orang belakangan kemudian menetapkan pokoknya manusia siapapun meninggalkan berhukum dengan hukum Allah karena juhud ataukah karena dia meninggalkan begitu saja langsung dikafirkan. Kita tanya sama dirinya, siapa salaf baginya? Siapa di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang berkata seperti perkataannya? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang mendahului mereka justru berkata kebalikannya? Seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala yang justru mengatakan bahwa maknanya adalah bukan kafir seperti yang kalian anggap kafir, tapi kufrun duna kufrin. Kekafiran yang belum mengeluarkan dari millah ini, tapi hampir-hampir saja dikeluar dari millah ini. Contoh yang lainnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa di antara mereka kalangan para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang memaknakan ayat ini adalah keluar 40 hari. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Siapa di antara para sahabat yang menafsirkan seperti itu? Bahwa makna kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dia khuruj selama 40 hari. Siapa di antara para sahabat yang menafsirkan seperti itu? Minimal demikian. Karena memang ikhwati rahimanillah, sekarang ini banyak manusia seperti tadi diterangkan oleh Al-Ustaz hafizahullah taala, wa sayati zamanun minan nasi yastaftiya bi ghairi ilmin yusamma birwaibidati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa banyak manusia berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu. Mereka disebut dengan apa? Ruwaibidah. Sekedar semangat dalam apa? Beragama, tapi tidak mengerti apa? Ilmunya. Nah makanya ucapan Abu Hanifah ini nasihat yang besar bagi kita. Kalau toh kita menjumpai ada ulama fulan yang berkata begini, itu masih dituntut lagi. Alasan ulama fulan berkata begini itu apa? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Yang dipahami oleh para sahabat seperti apa? Ulama ini memahaminya demikian. Begitu baru kita ambil perkataannya.
Dan ikhwati rahimani Allah, di dalam riwayat yang lainnya Abu Hanifah mengatakan fa innana bashar, karena sesungguhnya kami ini manusia biasa. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Kadang-kadang hari ini kami berkata begini, berpendapat seperti ini, besok mungkin kami rujuk dari pendapat kami itu kepada pendapat yang lainnya. Faham maksudnya, ikhwan? Maka Anda menjumpai kadang-kadang para ulama itu berkata, atau kadang-kadang seorang muallif, penulis buku, akan mengatakan tentang suatu perkara di mana satu imam punya dua pendapat, sehingga mereka berkata min ahadi qaulil imam Ahmad, di antara dua pendapat Imam Ahmad mengatakan begini, mengatakan begitu. Oke? Tentang bacaan amin misalnya, sebagian ulama berkata Imam Ahmad misalnya ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung mengucapkan amin. Di pendapat yang lainnya beliau mengatakan tidak, menunggu sampai imam mengucapkan kita ikuti amin. Wallahi ikhwan, ini hal yang biasa, karena memang sebagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan fa innana bashar, sesungguhnya kami ini manusia. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Kami mengatakan dengan satu pendapat pada hari ini dan kami rujuk dengan pendapat yang lainnya besok. Wa fi ukhra, di dalam perkataan yang lainnya, suatu ketika Abu Hanifah berkata kepada muridnya, waihaka ya Ya'qub, jangan begitu engkau wahai Ya'qub, celaka kalau engkau begitu. Ya, ini Abu Yusuf namanya, dikenal masyhur dengan sebutan Abu Yusuf. La taktub kullama tasma minni, kullama tasma'u minni, jangan kamu tulis sembarang apapun, apa saja yang keluar dari mulutku. Maksudnya jangan setiap kamu dengar perkataanku tulis, perkataan tidak. Fa inni qad ara ra'yal yawma wa atruku ghadan, karena aku hari ini mungkin memandang pendapatnya seperti ini, besok aku tinggalkan pendapat itu. Fa ra'ya ghadan wa atruku ba'da ghad, besok aku berpendapat begini, besoknya lagi mungkin akan aku tinggalkan. Karena manusia itu berproses. Mereka berproses, ilmu mereka bertambah, dapat pengetahuan yang lainnya. Wajar. Dahulu Al-Imam Al-Albani sebelumnya mengatakan hadis tentang mengumandangkan adzan di telinga kanan bagi bayi yang baru lahir dan di telinga kiri untuk iqamah itu hadisnya hasan. Ternyata setelah beliau berkembang masa, berdiskusi dengan murid-muridnya, ternyata mendapati faedah, oh ternyata riwayat itu bukan hasan, riwayatnya justru apa? Dhaif. Biasa seperti ini. Oke, ikhwan. Berproses yang demikian itu bukan menunjukkan bahwa Imam Al-Albani pelintat-pelintut, terlalu zalim orang yang mengatakan demikian, tidak, karena memang itu manusia demikian. Kadang dia berpendapat A, esok dia berpendapat yang B. Asal dia berbicara dengan dalil, kemudian dia menjumpai sesuatu yang lebih benar atau sesuatu yang hak yang dia pahami selama ini keliru, justru itu menunjukkan kemuliaannya. Kembali kepada apa? Kebenaran, tidak berpegang dengan kebatilan yang ada padanya. Kemudian beliau mengatakan pula, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan dengan sebuah pendapat isinya menyelisih kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan saja pendapatku itu, kata Abu Hanifah. Beliau ingin mengajari kepada talibul ilm, mengambil dari manusia itu faedah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Rabbul Alamin dengan jalan yang benar. Saya mau menanya ulang kepada antum semua, apa sih hakikat ilmu itu ya kawan? Saya pernah terangkan di awal pembahasan buku ini, yang dari awal mengikuti insya Allah dia menulis kalau tidak lupa, dan kalau bukunya nggak hilang ya kan ya, atau kalau nggak kertasnya tercecer gitu. Khawatirnya nanti antum buku catatan antum buat bungkus kacang lagi kan, ibu-ibu ya. Nah, taib apa ikhwan, hakikat ilmu itu apa? Ilmu yang benar itu yang bagaimana? Atau diganti pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana?
Abu Laila. Sahih, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang saya inginkan hakikatnya yang bagaimana? Sahih, itu demikian. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Jika seseorang memiliki ilmu itu apa asarnya? Tentu. Tayyib. Hakikatul ilmi ma yunajjiya sahibahu min fitnatid dunya wa fitnati yaumil qiyamah. Ilmu yang sejati, yang bermanfaat itu bagi pemiliknya yang bisa menyelamatkannya dari fitnah dunia dan fitnah di yaumil qiyamah. Ucapannya siapa? Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wadih, masih ingat? Antum jangan pura-pura lupa loh, Ikhwan. Bapak-bapak, antum pura-pura lupa ini ya. Tayyib rahimahullah. Demikian. Jadi kalau memang ucapan para ulama itu berdasarkan Quran dan Sunnah, inilah yang bisa membuat kita itu selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Bukan karena hiasan-hiasan perkataannya, pandai menyusun retorikanya, atau apa namanya kalau orang pandai ceramah itu apa namanya? Oratornya, bukan karena oratornya, bukan. Berapa banyak para ulama yang bicaranya biasa saja, datar, tapi keilmuannya masya Allah. Kalau orang duduk di majelisnya dia dapat faedah yang banyak sekali. Dan berapa banyak manusia berbicara dan dia orator, ilmu yang dikeluarkan darinya sedikit. Majelisnya nggak membuat manusia takut kepada Allah. Maka sekali lagi ucapan beliau mengingatkan kepada kita, thalabul ilm itu perhatikan apa yang dikatakan oleh orang itu. Apa dasar hukumnya? Lihatlah kemudian Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan innama ana bashar, saya ini manusia biasa, ukhti'u wa usibu, kadang saya benar, kadang-kadang saya juga bisa salah, kadang saya salah, kadang saya benar. Fanduru fi ra'i, maka beliau tidak mengatakan dengan kalimat ra'a, tapi beliau mengatakan kalimat nazar. Fi'il amrnya unduru, berarti ini memerintahkan teliti dengan seksama apa yang menjadi pendapatku. Bukan sekedar pokoknya ada perkataan Imam Malik kemudian diambil, enggak. Wadih ikhwan. Tetapi beliau mengatakan fanduru, perhatikan dengan teliti fi ra'i apa yang menjadi pendapatku. Faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu. Setiap yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, ya ambil oleh kalian dia. Wa qulu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah, dan setiap yang tidak sesuai dengan isi Quran dan Sunnah fatruku, tinggalkan saja pendapatku itu. Sekali lagi, seorang ahli sunnah, imam ahli sunnah mengajari kepada kaum muslimin, thalabul ilm itu betul-betul yang dia lihat dari isi perkataannya itu dalil-dalilnya, bukan sekedar melihat imamnya. Kemudian beliau pun mengatakan dalam ucapan yang lainnya, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu manusia pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Oleh ikhwan, tidak itu Abu Bakar, tidak itu Umar, tidak itu Utsman, tidak itu Ali, tidak itu Muawiyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, seluruh para sahabat, tabi'in, imam yang 4. Apalagi coba orang di zaman sekarang. Tengok dulu apa yang dia katakan. Kata-katanya bisa diambil kalau sesuai dengan dalil, kalau tidak ya tinggalkan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya jangan sekali-kali manusia meninggalkannya. Karena Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada, khawatir orang yang menyelisih perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah timpakan kepada mereka itu fitnah atau adab yang pedih. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak mungkin salah. Adapun perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memungkinkan salah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga mengatakan,
ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang 10 buah pertanyaan. Setiap ditanya beliau berkata, ma'adri, saya nggak tahu. Tanya lagi, ma'adri, wallahu alam, saya tidak tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Terus sampai cuma satu soal aja yang bisa dijawab. Kemudian dia tanya, bukankah kamu ini imamnya Darul Hijrah? Bukankah kamu ini Imam Malik? Imamnya Darul Hijrah. Kata Imam Malik, sampaikan kepada manusia. Imam Malik gak bisa jawab pertanyaan, karena aku ini manusia juga. Kadang aku benar, kadang aku salah. Apa engkau ingin menjadikan punggungku ini sebagai jembatan bagi kalian di atas api neraka? Bila aku berkata tentang sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, lalu kalian mengambil begitu saja. Ini peringatan dari beliau, ikhwati rahimahullah, untuk mengingatkan kepada kaum muslimin. Lihat yang dikatakan oleh manusia siapapun itu. Thalabul ilm demikian, enggak boleh fanatik kepada golongan. Benar sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala tadi siang, bahwa manusia enggak mungkin lepas dari mazhab. Itu tidak mungkin. Yang dilarang dalam Islam itu fanatik kepada mazhab. Sebut saja para ulama mana yang tidak bermazhab? Enggak ada. Imam Ibnu Taimiyah bermazhab. Apa mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah? Hambali. Imam Ibnu Katsir bermazhab. Apa mazhabnya Ibnu Katsir? Syafi'i. Sahih bermazhab. Ulama kita bermazhab. Ibnu Qayyim bermazhab. Syekh Albani bermazhab. Syekh bin Baz bermazhab. Tapi adakah dijumpai bahwa mereka itu fanatik kepada mazhab? Tidak. Sehingga tadi siang disebutkan oleh Al-Ustaz Abidullah, enggak ada manusia bisa lepas dari mazhab. Sebab pada zaman sekarang setiap manusia itu berbicara tentang suatu hukum, pasti dia akan mengambil salah satu dari perkataan 4 imam yang ada. Nggak mungkin tidak. Kalau nggak ada pada perkataan 4 imam yang paling, berarti justru nyeleneh ini. Paham ya kawan? Ulama-ulama ini nggak ada berbicara, kemudian dia bicara, oh berarti dia setara dengan siapa? 4 imam ini minimal dia setara, atau mungkin dia lebih pintar daripada siapa? 4, kan nggak mungkin, alhamdulillah. Semua perkataan, semua penjelasan telah dijelaskan oleh para ulama ini satu sama yang lain saling melengkapi. Lihatlah ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ini tanda keberkahan dakwah Imam Syafi'i. Hampir seluruh muka bumi ini, atau dikatakan sebagian besarnya muka bumi ini, kaum muslimin menisbatkan diri mereka kepada mazhab apa? Syafi'i. Termasuk di negeri kita ini, Indonesia. Kampung kita ini apa? Balikpapan lebih kecil lagi. Mana ini kan masjid apa ini? Enggak kan, kalau masuk masjid saya enggak ya. Ikhwati rahimani, ala kulli ikhwati rahimani, Allah lihat. Tapi berapa banyak manusia yang enggak mau mengambil, menukil ucapan-ucapan beliau yang patut dicatat dengan tinta emas. Di antara ucapan beliau menyebutkan ajma'ul muslimuna ala anna man istabana law sunnata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'illa law ayyada li qauli ahadin. Sepakat seluruh kaum muslimin atas manusia yang mengerti, tahu ada sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu gara-gara perkataan seorang tokoh. Terjemah bebasnya kurang lebih demikian. Jadi nggak halal bagi seorang muslim ketika dia tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Nabi, tapi dia berkata, tapi saya kan mazhabnya ini, nggak boleh. Ada seseorang dikatakan, luruskan safmu, rapatkan safmu. Nabi berkata dalam Imam Muslim, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Lurus dan rapatkanlah safmu, atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, yaitu berselisih. Apa kata mereka? Tapi saya kan mazhabnya Syafi'i. Kalau rapat saf itu ya cukup disajadah saja. Kalau kita tanya, Syafi'i yang mana? Syafi'i yang dimaksud Muhammad bin Idris atau Syafi'i tetangganya, kan gitu ya Alhamdulillah. Kalau Syafi'i tetangganya ya nggak tahu, tapi kalau Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah nggak ada yang berkata begitu. Nggak dijumpai dalam kitab Al-Um, kitab Majmu' al-Muhaddats, tulisan dari murid-muridnya, nggak ada. Wallahu ta'ala alam bishawab. Al-Majmu' al-Muhaddats karya Imam An-Nawawi yang bermadzhab apa? Syafi'i, nggak ada menerangkan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, suatu perkataan yang sangat indah. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu
Wa fi riwayah fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Bila kamu dapatkan dalam tulisanku ada perkara yang menyelisih sunnahnya Rasulullah, hendaklah engkau berkata, berpendapat dengan sunnahnya Rasulullah. Tinggalkanlah apa yang telah aku katakan. Dalam riwayat yang lain dia berkata, ikuti sunnah tadi, jangan berpaling kepada siapapun perkataan mereka. Termasuk kepada siapa? Imam Syafi'i. Di hadis yang lain, di ucapan yang lainnya, ucapannya persis sama dengan ucapan Imam Abu Hanifah. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Bila ada sebuah hadis yang sahih, dia adalah apa? Mazhabku. Ini dipahami oleh orang Syafi'iyah Indonesia. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Dipahami kebalik. Pemahamannya apa? Oh, berarti pendapatnya Syafi'i semua hadis sahih. Salah paham. Dan ini saya bertemu dengan beberapa asatid yang ada, maksudnya ustadz-ustadz di Jawa. Ya, maksudnya bukan ustadz yang dikenal ma'ruf dengan keilmuannya. Ya wajar lah, orang Indonesia itu kan dikit-dikit bisa ceramah disebut apa? Kan gitu ya, kawan ya? Nah, ketemu. Ketika saya berbicara tentang masalah mazhab Syafi'iyah dan sebagainya, berdialog dengan beliau, berdiskusi, dia mengatakan, saya percaya semua ucapan Imam Syafi'i itu benar. Saya kaget, bagaimana engkau menempatkan ucapan hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering melakukan apa? Salah. Lah Syafi'i ini siapa? Kok sampai engkau mengatakan bahwasan Imam Syafi'i ini siapa? Kok kamu berani mengatakan bahwa saya percaya semua ucapan Imam Syafi'i itu benar? Karena dia berkata, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Bila hadis itu sahih maka dia mazhabku. Berarti semua mazhabnya Syafi'i itu sahih hadisnya. Salah paham ini, alhamdulillah. Padahal Mas Imam Syafi'i kalau dia menjumpai sebuah riwayat yang sahih, lalu ada perkataannya yang menyelisihinya, baik ketika beliau masih hidup maupun sepeninggalnya, ini tanda beliau sudah bertobat dari perkataannya yang dulu yang menyelisih ucapan Nabi. Karena bisa jadi pendapatnya di suatu ketika dia tidak menjumpai dalilnya, lalu ia berijtihad, di masa berikutnya murid-muridnya menjumpai dalil, dia tobat mengikuti dalil itu setelah matinya. Ini tanda faqihnya seseorang, jauhnya pandangan seseorang. Perkataannya bisa benar bisa salah, maka dia bertobat di masa hidupnya maupun sesudah matinya. Dan beliau bukan orang yang fanatik kepada pendapat pribadinya, sehingga terkenal ucapan beliau kepada muridnya, yaitu Abu Abdillah yakni Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi war rijali minni. Engkau lebih tahu tentang ilmu hadis dan perawi-perawi hadis dibandingkan aku. Fa idza kana hadis sahih, bila ada sebuah hadis yang benar-benar terbukti sahih, kata beliau, fa'limuni, ajari aku, beritahu aku bihi, tentang hadis itu. Ayu syai'in yakun, di mana hadis itu bisa aku dapatkan? Kufiyan, au basariyan, au syamiyan. Enggak peduli saya di Kufah, di Basra, di Syam, saya akan datang hatta adhaba ilai idza kana sahih. Sehingga aku bisa mendatangi hadis itu, mempelajari hadis itu kalau memang hadis itu apa? Sahih. Masya Allah. Ini namanya ilmiah. Tidak ngajari thalabul ilm untuk apa? Fanatik. Nah, saya dengar sebagian penuntut ilmu begitu. Kenapa engkau melakukan ini? Kata ustaz begini. Kok kata ustaz? Tanya dalilnya ustaznya apa? Dan saya sering mengatakan kepada antum, ada berjumpa saya di Purwokerto seorang lelaki ketika seorang saking fanatnya kepada saudara, saya kata, mengapa engkau demikian kepada si fulan? Kata dia, demi Allah, sumpah lagi dia, kalau si fulan sholat dengan satu kaki, maksudnya kakinya yang diangkat, kaki kiri berdiri, kaki yang diangkat, kata dia, aku akan sholat dengan satu kaki juga. La haula wala quwwata illa billah. Ini kemana akal sehatnya, bukan ya? Sehingga saya katakan, lah kalau fulan sholatnya kentut, masa kamu kentut juga kan gitu? Fahim ya kan? Nah, ini contoh apa? Thalabul ilm nggak boleh begitu. Kemudian lihat ucapan beliau yang lainnya. Kullu hadisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua perkataan yang terbukti datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi pendapatku walaupun kamu tidak mendengar dariku. Maksudnya begini. Kalau seandainya engkau menjumpai pendapat-pendapatku suatu ketika ada sebuah riwayat yang sahih, lalu kalian belum pernah mendengar dari aku, niscaya aku akan menjadikan dia sebagai pendapatku seandainya aku masih hidup. Kalaupun aku meninggal, tinggalkan ucapanku, ambil hadis itu.
Ini namanya ilmu. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Ikhwan, saya mau tanya sama antum. Misalnya kita mau berbicara, tapi ini tidak untuk menunjukkan rendahnya si A dengan si B, tidak. Seandainya antum ditanya, pinter mana guru sama murid? Jawab, coba Ikhwan. Yang antum tahu, pinter mana guru sama murid? Hah? Guru apa murid? Guru? Lah kalau murid ini gurunya 1000, si gurunya ini kan dari 1 nih. Paham ya kawan? Dia dapat dari guru ini, dapat pula dari guru yang lainnya. Lebih banyak mana ilmunya kawan? Coba antum lihat. Lebih banyak mana ilmunya kawan? Hah? Jawab. Bagaimana? Murid atau guru? Nah, baru ini terbukti. Antum baru berkata sedetik, berubah sedetik. Itu menunjukkan bahwa manusia memang begitu. Soalnya kawan, maka nggak ada manusia yang pendapatnya bisa begini begitu langsung. Kadang dia berubah. Imam Ahmad, sebagian orang berkata bahwa dia lebih berilmu daripada Imam Syafi'i, tapi dalam masalah ilmu apa? Hadis. Apakah dia mengajari murid-muridnya untuk fanatik kepada Imam Ahmad? Sama sekali tidak. Sampai Imam Ahmad itu pernah mengajarkan kepada anaknya bernama Abdullah, suruh menghafal 10 hadis. Semangat ini anaknya, suruh menghafal 10 hadis dengan matannya, dengan sanadnya ya. Sudah selesai, suruh setor sama Imam Ahmad. Selesai setor, Imam Ahmad berkata, tahu enggak? Tadi yang kamu hafalkan itu semuanya riwayatnya dhaif. Kalau antum kira-kira gimana Pak? Sudah ngapal capek-capek, kata Imam Ahmad, riwayatnya apa? Dhaif. Sebenarnya Imam ingin mengajari kepada anaknya, thalabul ilm bukan sekedar menerima dari seseorang, dia teliti lagi apa yang dikatakan oleh orang itu. Ngerti ini, Pak? Nah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tuqalliduni wala tuqallida Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan pula kepada Syafi'i atau Al-Auza'i atau kepada As-Tsawri. Ambil dari mana mereka mengambil. Ini imam yang muktabar ya kawan, apalagi yang belakangan. Jangan taklid kepada mereka. Diambil dari mana mereka mengatakan. Sampai beliau mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min haula. Jangan menjadikan urusan agamamu engkau taklid kepada seseorang di antara manusia yang ada. Urusan agama itu bukan permasalahan katanya anu, katanya fulan, wis iki wae atau Pak Kiai yang berkata. Jadi beliau mengatakan jangan kamu dalam masalah agama ini taklid kepada seseorang di antara manusia. Majanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fahudh bi. Tapi jadikanlah agamamu itu sesuatu yang datang dari Nabi, yang datang dari para sahabat, ambil dia. Sematabiina ba'dur rajul fihi mukhayyar. Kata beliau, kemudian baru orang-orang pilihan sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berbuat baik mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Al-Auza'i, wa ra'yu Malik, pendapatnya Imam Malik, wa ra'yu Abi Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah. Kullu ra'yu, ingat, itu cuma pendapat. Faham ya kawan? Itu cuma pendapat. Wa huwa indi sawa, di sisiku kata Imam Ahmad, ya sama saja namanya pendapat. Wa innamal hujjah fil athar. Hujjah, ilmu, dalil itu yang ada jejak-jejaknya datang dari sahabat sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu namanya hujjah, itu ilmu. Faham ya kawan? Sehingga apa? Kita belajar ilmu itu tenang. Belajar dimanapun dilihat, oh ini ketahuan, ini pembicaraan nggak pakai dalil. Si pulang ngambil pakai dalil, selesai permasalahan. Kalau begitu keadaannya ahlul ilm, maka dia hidupnya akan selalu apa? Ilmiah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ahlul ilmi dilarang bersikap taklid. Kalau baca sebuah kitab, cari kitab yang lainnya. Makanya kau bilang, kita membaca kitab apa ini? Apa? Sifat salat Nabi. Kita akan banyak menjumpai faedah yang luar biasa dalam tulisan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi begitu kita membaca kitab yang lainnya, Sahih Fiqh Sunnah, kita pun akan menjumpai juga banyak faedah yang kadang-kadang perkataannya berbeda dengan pendapat Imam
Al-Albani. Antum baca sifat salat nabinya Al-Imam Al-Utsaimin, akan ada banyak yang berbeda dengan tulisannya Al-Imam Al-Albani. Begitu ahlul ilmi. Waduh ya? Ilmiah dia menambah, kemudian dia melihat mana yang rajih. Tidak taklid kepada satu tokoh pun. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwati rahimani wa rahmatullah. Adapun masih bab ini, saya akan terangkan lagi beberapa ucapan beliau di sini yang menjelaskan tentang asas agama Islam dari kitab atau nukilan dari kitab Hadiyatus Sultan ila Muslimin Biladil Yaban, halil muslim mulzamu bittiba'i madahibin muayyan minal madahibil arba'ah. Hadiah dari sultan bagi kaum muslimin negara Jepang, apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu dari mazhab imam yang 4? Diterangkan di sini oleh beliau. Insyaallah sebagian kecil, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada iskalat? Ada ganjalan? Baik, faham ya, Fan ya? Faham ya? Insyaallah minggu yang akan datang saya yang bertanya, khusus buat Abu Laila yang di depan ya, sama Abu Dafa gitu. Dan ini sangat Abu Sabit. Insya kalau antum bisa duduk di belakang, saya suruh ke depan antum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.